masuk di amatir radio itu bukan ditakuti. Waktu itu memang agak susah gitu menggunakan lisensi sebagai anggota amatir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya, hari ini saya jumpa dengan jajaran pengurus Orari Kalimantan Barat setelah dengan Pak Ade Harso senior kita, Yankee Bravo 7 Bravo Alpha Echo, dan Ketua Orari Lokal Pontianak, Yankee Bravo 7 Golf India, Om Ocha. Sekarang kita ketemu dengan Bapak Edi Tarmiadi, Yankee Bravo 7 Foxtrot Quebec Alpha. Sebelumnya saya ingin mempersilakan Pak Edi memperkenalkan dirinya. Silakan, monggo Pak Edi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Edi Tarmiadi, kawasan Yankee Bravo 7 Foxtrot Quebec Alpha. Sementara pada hari ini saya bebas tugas untuk dalam organisasi. Tapi sebelumnya Ya. Sebelumnya ketua bidang organisasi. Om Edi sudah memperkenalkan diri. Teman-teman sahabat Om Bobi Satria, kalau sering jumpa di kontes Yankee Bravo 7 Foxtrot Quebec Alpha, hanya mendengarkan audionya, ponnya, sekarang bisa lihat wajahnya ini ganteng banget ya. Makin muda aja ini berarti ya. Oke, saya nanyain lagi ke Om Edi nih. Ini pertama mengenal radio itu sejak kapan Om Edi ya? Kalau pada waktu itu tidak kurang lebih sama Om Ocha atau Rahmat Radio. Saya mengenal radio itu waktu masih sekolah di SMP. Pada tahun 1980. Itu saya sudah mengenal dunia amatir radio. Tapi saya belum anggota amatir waktu itu. Itu radio apa itu dikenal ya? Saya mempergunakan waktu itu radio masih homebrew. Tapi untuk frekuensinya saya main di 60 meter band. 60 meter itu frekuensinya berapa itu? Saya di main waktu itu masih digital homebrew menggunakan frekuensi 4,4. 4,4. Sampai sekarang masih ada tuh ya berarti ya? Iya, untuk pakai transistor berarti ya? Iya, transistor. Bukan tabung ya? Bukan. Bukan tabung. Berarti udah menanjak lagi nih, lebih canggih lagi ya. Ya 60 meter band ya di 4,4. Sampai sekarang masih ada. Jadi mengenal radio sejak itu ya? Iya. Ketertarikan itu dari siapa Om Edi? Waktu itu saya dengan memperkenalkan radio itu termasuk senior saya dan masih keluarga. Sekarang beliau meraih Colsen Yankee Bravo 7 Charlie Yankee. Kalau dulunya Pak Kadir. Pak Kadir ya. Kalau beliau kan termasuk senior. Pak Kadir ya. Setelah tahun 80-an ya, Om Edi sudah mengenal radio homebrew itu 60 meter 4,4 ya. 4,4. Itu legal itu. Ilegal ya. Sampai sekarang. Itu tahun berapa setelah Om Edi itu mengenal mengenal HT itu? Sejak kapan Om Edi? Jadi waktu itu memang dua frekuensi yang saya pergunakan. Juga gunakan homebrew, juga menggunakan HT. Jadi pada waktu itu saya sempat istirahat menggunakan frekuensi FM. Oleh karena waktu itu saya berpikir kalau main itu terlalu banyak dosa bagi diri saya. Wah, dosanya seperti apa ya? Dosanya sering ngibulin teman-teman. Karena waktu itu kalau frekuensi untuk di FM itu sepertinya tidak ada jeda. Selisih satu kasih frekuensi itu penuh waktu itu zaman penuh itu ya? kan. Itu di Pontianak? Iya. Di Pontianak ya. Jadi setelah itu masuk main amatir, main radio HT itu di band amatir 2 meter. Itu tahun berapa Om Edi? Mengenal radio 2N tuh, radio amatir. Itu sejalan. Sejalan. Di Ombro dan juga di radio apa dulu? Merek apa dulu dipakai dulu? Icom IC2N. 2N. Kayaknya orang tuh kalau nggak kenal 2N ini kayaknya udah 3 orang pakai 2N. Sampai saat 2N. ini saya masih punya satu. Wah, saya juga dulu dari 2N juga nih. Itu luar biasa ya. Jadi anggota Orari kapan nih, Om Edi? Jadi sejak itu mau masuk di amatir radio itu bukan ditakuti. Waktu itu memang agak susah gitu menggunakan lisensi sebagai anggota amatir, terutama untuk menjelang UNAR. Agak sulit waktu Jadi itu. kan kalau dulu tuh kalau UNAR itu kan kita sampai 3 bulan ya. Iya. Kita ada penataran itu. 6 bulan ya. Ada 6 bulan. Tahu dengan keluarga itu mampu atau enggak. Kalau enggak mampu jangan gitu. Jadi terbebani
Jadi saya nggak pernah ikut UNAR. Tapi pernah nggak ketangkap kena rahasia dari Parpostel dulu? Alhamdulillah tidak, karena kita bermain secara real, secara mengikut prosedur dan undang-undang, tidak sering mengganggu atau enggak. Oh tidak ya, jadi pertama pakainya 2N ya. Iya, 2N. Jadi tertarik itu ikut anggota Orari itu tahun berapa Om Edi? Saya mulai UNAR itu tahun 2018. 2018. Wih lama sekali Pak Om Edi ini. Tahun 80-an radio itu 2018. Ini kayaknya lebih yang teman-teman ngobrol itu udah banyak mendahului kita dah. iya ya. Jadi siaga itu 2018. Iya. Sekarang sudah jadi Yankee Bravo 2000 kemarin 2021. ya. Tetapi kan Om Edi ini kan setelah dari 2018 kan kualitasnya sudah ada. Iya. Berarti kan tidak kaleng-kaleng gitu ya. Ada kan yang kaleng-kaleng gitu ya. Kaleng-kaleng. Jadi 2018 sudah call sign pertama apa ya Om Edi tahun lalu? Yang Delta 7 tetap ya? Victor Foxtrot Quebec Alpha. Terus untuk penggalangnya? Penggalang itu kalau nggak salah waktu karena saya termasuk sama Pak Raden Rahma Arjo dalam suatu struktur organisasi, karena saya waktu itu masih Delta, saya dari prioritas sama almarhum Yankee Bravo Indian Mike untuk menaik tingkat. Waktu itu di Landak ya. 2000? Di Landak. Carinya? Iya. Jadi waktu itu waktu masih Bu Roy, saya ikut UNAR Charlie-nya di Landak. Namun ada sedikit kesalahan teknis, saya langsung ke ini nyusul berikutnya di Sanggau. Tetap tahun 2019. 2019, iya. Oh, 2019 sudah yang ke Charlie 7, Iya. Victor Quebec Alpha. Wah, itu kalau Foxtrot yang di Quebec Alpha. Foxtrot Iya. Quebec Alpha. Di Landak itu ada cerita menarik juga. Iya. Ya. Jadi kita hanya cukup tahu aja ya, Iya, Pak ya. iya. Karena miskomunikasi. Oh, miskomunikasi. Ya, tapi sekarang kan tidak pernah komunikasi tidak, ya. iya. Nah, jadi tahun naik ke Penggalang. Iya. Tahun berapa, Om Edi? 2021 kemarin di Landak juga. 2021. Berarti zaman itu ya. Om Bob ya berarti ya. Iya sama. Oh ya, saya kemarin bilangkan ya. Itu Pak Adi Harso bawa mobil sendiri itu ya. Oke, 2021 Om Edi menjadi naik tingkat jadi Yankee Bravo 7 Foxtrot Quebec Alpha. Kayaknya jenjangnya 2018 setahun ya. Iya. 18, 19, 21. Tapi bukan kaleng-kaleng. Saya jamin bukan kaleng-kaleng ya. Oke, sekarang begitu nih. Tertarik menjadi anggota Orari sudah. Sekarang setelah menjadi anggota Orari, Om Edi itu terlibat apa aja di? Alhamdulillah masih sampai saat ini, walaupun saya sudah keluar sebagai pengurus, namun untuk seterusnya saya tetap masih berkecimpung dalam suatu organisasi, sering ada sosialisasi sama teman-teman. Itu merupakan suatu kebanggaan saya masih dipercaya dengan teman-teman untuk di suatu bidang di organisasi, walaupun saya sudah tidak menjabat lagi sebagai Tidak menjabat. Tadi 2018 pernah jadi pengurus? Iya. Pengurus apa? Jadi apa di pengurus 2018? Kabit organisasi. Kabit organisasi di lokal? Orda. Orda ya? Iya. Jadi 2018 udah jadi pengurus ya? Iya. Jadi pengurus ya? 2019 juga begitu? Dari mulai saya waktu itu Delta, saya juga udah di Orda. Udah di Ya, jadi Orda. kalau di Orda itu sudah 2 periode. Udah periode, kabit organisasi terus ya? Iya. Wah. Kalau yang pertama di teknik. Oh dulu teknik ya? Teknik. Oh hanya geser-geser aja ya berarti ya? Yang Oke, berarti ini pengalaman langsung. Berarti kalau kita lihat dari segi teknik, berarti Om Edi ini bisa dikatakan bukan kaleng-kaleng ya berarti ya. Jadi apa sajanya sumbangsi Om Edi terhadap organisasi setelah menjabat kepala bidang teknik itu apa aja yang sudah dibuat? Saya menyebut dengan teman-teman, berharap sebagai teman-teman sebagai anggota organisasi radio amatir, kita jangan sampai ketinggalan dengan rekan-rekan yang lain. Nah itu motivasinya ya. Motivasi yang tidak tahu kita harus tahu. Ya. Bagaimana kita harus tahu dan saling belajar. Nah jadi kembali lagi kepada teknik nih. Sejak kapan Om Edi main di HF tuh? Kalau saya main HF mulai dari 2018 itu ya? Iya. 2018 radio apa yang Di dipakai Delta. pertama itu? Saya menggunakan ICOM 728. 728, IC 728 ya. ICOM IC Kalau Om 728. Padi Harso kan ya IC 707. Kalau Om Ocha itu mulai dengan
radio apa yang Om Ocha tadi ya? 80 Charlie. 80 Charlie dengan 430 ya. Nah, ini sudah jadi 728 udah mainnya. Itu mainnya pertama itu 80 ya, 80 meter ya. Tapi kan pada zaman 2018 kan si Aga sudah bisa main 40 ya. 40. Nah, sudah main 40. Bulannya sekarang. Jadi 2018 kegiatan amatir apa yang pernah diikutin Om Edi? Banyak sih. Kontes. Kontes, special call. Jadi 2018 Om Edi itu sudah ikut Udah, kontes. udah. Wah, keren 2018 ya sudah ikut keren. Berarti kalau gitu kalau ada mau bikin podcast lagi lokal Pontianak, nanyain saya juga berarti ya. Ada cerita menarik juga tentang saya ini ya. Oke, jadi 2019 itu apa-apa saja kontes yang sudah ikut nasional dan internasional ya Om Edi ya. Iya. Oke, jadi dari nasional udah yang paling berkesan sama Om Edi ikut kontes itu pernah masuk ranking berapa itu? Nasional ya, nasional dulu nih. Kalau saya tidak harus mengejar target. Yang penting ikut aja, tersalur aja ya. Ikut, saya harus berpartisipasi semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Tapi alhamdulillah kemarin saya juga masuk dalam 10 besar ya sama Pak Diharto waktu YBDX ya. YBDX. Oh, dapat kaos yang kemarin ya. Saya juga dapat kaos kemarin. Itu sangat bangga dan berterima kasih dengan Om Amda Yudas ya. Udah menyupport dan memberi kenangan. Ya, kaosnya itu lengannya warna biru. Wah, ya. ada ke saya itu. Itu kemana-mana saya pakai terus itu. Tapi kebanggaan juga kita kan ada. Nanti ada next berikut saya akan nanya kepada manajernya YB7DX ya, Om Cece ya. Apalagi kan sekarang olahraga lokal Pontianak ini sudah terbentuk dengan West Borneo ya, West Borneo DX ya. Itu sangat luar biasa itu. Oke, Om Edi, ini singkat, padat dan jelas nih Om Edi ya. Perjalanannya sudah mengikuti kontes. Sekarang ikut kontes internasional sudah ikut, udah banyak berarti ya. Tapi sering juga jumpa saya kan di itu ya. Tapi menggelitik juga ketika teman-teman ingin menanyakan kualitas itu dilihat dari kemampuan dari teman-teman itu sendiri ya yang bersangkutan. Oke, sekarang saya nanya nih, apa kesan dan pesan Om Edi tentang kepengurusan orari pusatnya sekarang di bawah kepemimpinan Yankee Bravo Zero Delta X-Ray? Aduh, saya sangat diri pribadi lah ya, saya sangat bangga dan sangat berterima kasih dengan Om Doni ya, beliau juga pernah datang di sini. Untuk kedepannya saya berharap untuk orari pusat semakin depan, semakin berkualitas, semakin maju, jauh di perbedaan dibanding yang kemarin. Jadi kepengurusan Om Doni sekarang di pusat biasa. keren Keren Pak. Keren, luar biasa. Peningkatan luar biasa. Peningkatan luar biasa ya. Jadi kesannya positif dan sangat luar biasa. Sekarang saya nanya nih, bagaimana tentang peran Balmon Balai Monitor Pontianak kelas 2 Pontianak kepada organisasi orari di Kalimantan Barat? Terima kasih Pak Bobi. Kalau masalah Balmon khususnya untuk di wilayah Kalimantan Pontianak, selama ini sangat menjalin hubungan yang luar biasa. Kami berharap kedepannya juga begitu. Seandainya Om Bobi tidak berada di Kalimantan Barat, kami berharap untuk pimpinan depan juga sama seperti Om Bobi. Kami sangat berterima kasih. Jadi hubungan antara lokal dengan Balmon sangat luar biasa. Mantap. Oh mantap. Terima kasih Om Edi. Nah, tepuk tangan kita ini ya, Yankee Bravo 7 Foxtrot Quebec Alpha yang telah memberikan masukan, saran, pengalamannya, membagi pengalamannya di podcast saya Om Bobi Satrio. Terima kasih Om Edi. Kalau dulu ada satu lagi. Merasa kalau di Balmon tidak ada pernah mengadakan untuk kegiatan postel, belum pernah. Oh, hari bakti postel. Hari bakti semenjak dipimpin oleh Om Bobi, kami merasa bangga dan kami masing-masing lokal juga pernah hadir untuk menyemarakkan acara bakti postel. Ya, jadi kami minta support ya. Harus lebih keren kedepannya lebih keren dan jangan sampai tidak ada diadakan lagi. Oke, lanjutkan. Terima kasih ya, keren ya. Terima kasih Om Edi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih support dan sarannya. Oke, terima kasih sahabat Om Bobi Satrio.
Demikianlah tadi 3 tokoh yang saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.